Badan Legislasi DPR RI berupaya mendorong pembentukan pengadilan tinggi agama di Kalimantan Utara guna memenuhi kebutuhan pelayanan hukum dan meningkatkan efektivitas lembaga peradilan. Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia secara jangka panjang. Mengingat kondisi finansial perusahaan BUMN ini berdarah-darah di tengah pandemi COVID-19 yang menekan secara signifikan jumlah penumpang. Deputi Persidangan Setjen DPR RI mendorong penguatan teknik fotografi pegawai pada alat kelengkapan Dewan atau AKD dalam memperkuat kualitas berita DPR. Pagi, apa kabar Mirsa? Yuk kita semangat, yuk kita ceria, kita harus optimis ya pada pagi hari ini. Tentunya kami akan hadir selalu menemani Anda dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru, yaitu Suara Parlemen. Tentunya bersama saya Yusla Hayanti dan rekan saya Midin Gurho. Tapi memang sebelumnya kita juga turut berduka cita ya atas tenggelamnya KMP Yunice di perairan Selat Bali. Kalau misalnya memang pada masa pandemi ini masih ada musibah yang terjadi, ya memang ini sudah jalannya dan memang kita juga berharap bahwa evakuasi juga terus dilakukan. Dari Komisi 5 DPR RI juga mengharapkan bahwa evakuasi ini juga terus dilakukan walaupun misalnya dengan kondisi seperti sekarang. Ya, kita turut berduka cita ya untuk para korban, keluarga, mudah-mudahan bisa tabah artinya dengan kondisi musibah seperti ini di masa pandemi seperti ini. Jadi lebih kuat ya mungkin ya keluarganya. Betul, dan kalaupun misalnya kan juga kan ini kan juga dengan kondisi sampai saat ini kan juga sulit sekali untuk melakukan evakuasi ya, dikarenakan kan juga masa pandemi ya, dikhawatirkan juga tidak boleh juga membuat sebuah kayak kerumunan atau keramaian, jadi memang harus dibatasi dan ini memang benar-benar hanya yang bertugas yang akan melakukan tahap evakuasi tersebut. Tapi Jakarta sudah mulai lengang nggak sih? Sepi, bukan lengang lagi, udah sepi. Nah ini kan setidaknya ada beberapa kemungkinan masyarakat Jakarta sudah banyak yang positif atau memang masyarakat Jakarta ataupun di daerah lainnya juga sudah mulai sadar bahwa memang stay di rumah ataupun tinggal di rumah terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Ini merupakan salah satu langkah yang paling tepat saat kita juga menjalankan PPKM Mikro, sebuah kebijakan yang diambil oleh Pemda setempat. Ikuti aturannya. Jika memang Anda tidak boleh melakukan kegiatan malam atau beberapa area-area publik yang memang sudah ditutup, jangan dipaksakan. Betul. Jangan nongkrong-nongkrong di malam hari, bertemu teman-teman atau sekedar ngopi. Hindari dulu, berada di rumah dulu, ini menjadi hal yang paling efektif untuk mencegah penularan COVID. Ini kan. Resikonya mungkin tidak kepada Anda pemirsa, tapi pada keluarga Anda di saat misalnya Anda setelah berkumpul, karena bisa jadi Andanya imunnya kuat, tapi Anda membawa virus ke rumah, ini yang paling bahaya sekali. Ya. Dan mengawali pagi ini, beberapa informasi akan kami berikan kepada Anda. Yang pertama terkait dengan Badan Legislasi DPR RI, sosialisasi rancangan Undang-Undang Pengadilan Tinggi Agama di Kaltara. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ibnu Multazam mengatakan bahwa pembentukan pengadilan tinggi agama di berbagai provinsi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara, bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan menekan jarak tempuh wilayah antar kabupaten dan kota dalam proses mencari keadilan di tingkat banding. Berikut informasi selengkapnya. Ditemui dalam kunjungan kerja spesifik ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ibnu Multazam mengatakan, pembentukan pengadilan tinggi agama di berbagai provinsi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara, bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan menekan jarak tempuh wilayah antar kabupaten dan kota dalam proses mencari keadilan di tingkat banding. Ibnu menambahkan tata peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan harus mampu diwujudkan di Indonesia agar mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dengan pengadilan tinggi agama berada di kota Samarinda, itu kosnya itu adalah sangat tinggi, tidak efektif, tidak efisien. Padahal peradilan itu kan kuncinya kan cepat, efektif, efisien. Nah, untuk itu ini akan segera dibentuk undang-undang untuk pembentukan pengadilan tinggi agama, dan alhamdulillah masyarakat Kaltara menyambut baik.
Anggota Balik DPR RI Samsu Rizal mengatakan urgensi dari pembentukan Pengadilan Tinggi Agama adalah untuk mewujudkan keadilan hukum bagi kehidupan umat beragama, terutama masalah wasiat, wakaf, perceraian, dan waris, serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan. Sebagaimana dimaklumi bahwa Pengadilan Tinggi Agama ini adalah pengadilan tinggi untuk peradilan banding. Dengan berdirinya Provinsi Kalimantan Utara ini, dengan terbentuknya provinsi ini, segera didirikannya Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalimantan Utara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Ajib TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, kami memberikan kepada Anda yaitu mengenai penyelamatan Garuda Indonesia harus jangka panjang. Anggota Komisi 6 DPR RI Mukhtarudin menuturkan hutang perseroan mencapai 70 triliun rupiah dan bertambah 1 triliun rupiah setiap bulannya. Menurutnya, tumpukan hutang tersebut disebabkan pendapatan perusahaan tidak menutupi pengeluaran operasional alias besar pasak daripada tiang. Ini dia beritanya. Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia secara jangka panjang. Mengingat kondisi finansial perusahaan BUMN ini berdarah-darah di tengah pandemi COVID-19 yang menekan secara signifikan jumlah penumpang. Anggota Komisi 6 DPR RI Mukhtarudin menuturkan hutang perseroan mencapai 70 triliun rupiah dan bertambah 1 triliun rupiah setiap bulannya. Menurutnya tumpukan hutang tersebut disebabkan pendapatan perusahaan tidak menutupi pengeluaran operasional alias besar pasak daripada tiang. Mukhtarudin menilai 4 opsi yang ditawarkan manajemen Garuda hanya akan menimbulkan masalah baru. Banyak opsi yang akan ditawarkan, tetapi kita nanti akan cari opsi yang terbaik seperti apa, yang tidak memberatkan keuangan negara, bisa diselamatkan, dan tentu menyelamatkannya dalam konteks jangka panjang gitu ya, tidak parsial-parsial, tidak hanya sekedar kayak pemadam kebakaran lah ya. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mengatakan maskapai plat merah ini harus memperbaiki manajemen, memaksimalkan kualitas sistem dan penerbangan. Ia menilai perbaikan manajemen internal Garuda akan membuat Garuda Indonesia lebih profit. Terkait rencana likuidasi dan akan diganti dengan maskapai baru, Nasim menegaskan Komisi 6 tidak akan membiarkan hal tersebut. Ia mengaku akan memperjuangkan penyelamatan Garuda Indonesia. Kita akan memperjuangkan, kita akan mempertahankan Garuda Indonesia untuk tetap eksis, ya, bagaimana restrukturisasi itu menjadi yang terbaik dengan penataan sistem manajemen dan lain-lain. Itu yang kita harapkan. Simple aja. Kita ingin melihat langkah-langkahnya Pak Menteri nanti. Fitian dan Rituan TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya terkait dengan pelatihan teknik fotografi pegawai AKD. Ditemui usai membuka workshop teknik dasar fotografi di gedung DPR, Deputi Persidangan Sekjen DPR RI Damayanti menyampaikan, bagi Biro Pemberitaan DPR, kegiatan workshop dapat merefresh kembali pengetahuan dasar fotografi. Sementara untuk pegawai di luar Biro Pemberitaan, khususnya karyawan yang ditempatkan di AKD, pembekalan teknik dasar fotografi bertujuan untuk meningkatkan kualitas foto yang dihasilkan. Berikut informasi selengkapnya. Ditemui usai membuka workshop teknik dasar fotografi di gedung DPR RI Senayan Jakarta, Deputi Persidangan Sekjen DPR RI Damayanti menyampaikan bagi Biro Pemberitaan DPR, kegiatan workshop dapat merefresh kembali pengetahuan dasar fotografi. Sementara untuk pegawai di luar Biro Pemberitaan, khususnya karyawan yang ditempatkan di AKD, pembekalan teknik dasar fotografi bertujuan untuk meningkatkan kualitas foto yang dihasilkan. Damayanti berharap pelatihan fotografi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Ini kalau bisa reguler, jadi di-refresh, terus juga kita pengen tahu ada kemajuan nggak, jangan-jangan nanti teman-teman yang di AKD yang dilengkapi oleh karo umum dengan kamera nggak bakat gitu, tetap aja beritanya jelek gitu ya. Tapi itulah yang harus kita sikapi untuk supaya reguler, jadi harus ada peningkatan. Narasumber dari Divisi Pendidikan Pewarta Foto Indonesia Pusat, Didik Setiawan menyampaikan, pentingnya pengambilan atau angle gambar foto mengacu pada kaidah fotojurnalistik dan fotografi dasar dengan harapan foto yang dipublikasikan dapat menciptakan human interest dan memberikan citra baik bagi DPR. Jangan meleng sih, kalau bahasa kitanya ya, sehari-hari jangan meleng, supaya kita punya gambar yang terbaik gitu, yang bisa menyentuh hati, yang bisa memberikan
makna gitu, ada pesan yang tersirat di dalam gambar tersebut sih gitu. Jadi harus sabar nunggu, kadang kan acara bisa sampai 3 jam, 4 jam, kadang sampai 6 jam gitu. Helmi dan Zia, TVRI Parlemen melaporkan. Dan kini pemirsa, mengenai anggaran Kementerian PUPR harus bersifat realistis. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan jajaran pejabat eselon 1 Kementerian PUPR, anggota Komisi 5 DPR RI mengatakan dengan disusunnya anggaran yang sesuai dengan target akan menjadikan anggaran tersebut lebih efektif. Ini dia liputannya untuk Anda. Komisi 5 DPR RI meminta penyusunan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar bersifat realistis dengan melihat situasi serta kondisi kementerian dan disesuaikan dengan target yang hendak dicapai pada setiap sektornya. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan jajaran pejabat eselon 1 Kementerian PUPR, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mengatakan dengan disusunnya anggaran yang sesuai dengan target akan menjadikan anggaran tersebut lebih efektif. Jangan secara langsung membreakdown anggaran itu kepada masing-masing program, kepada masing-masing kegiatan, tapi tanpa dijelaskan apa dasarnya. Supaya dari Sekjen, dari BPSDM, dan kepada Irjen, itu betul-betul disesuaikan dengan kondisi real dan disesuaikan dengan tantangan dan target yang hendak dicapai. Sudewo menambahkan, Komisi 5 DPR RI juga mendukung adanya salah satu program Kementerian PUPR untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan mengirimkan para ASN-nya untuk menjalani pendidikan lagi, sehingga mereka dapat lebih menguasai teknis pekerjaan di lingkungan Kementerian PUPR dengan lebih berkualitas. Kalau BPSDM itu meningkatkan atau mengupgrade sumber daya manusianya yang sifatnya teknis, disekolahkan lagi ke S2, itu sangat relevan, Kalau perlu dipetakan betul berapa yang harus disekolahkan pada tahun anggaran 2022-2023, sehingga pada kurun waktu tertentu SDM Kementerian PUPR ini betul-betul siap. Ila dan Bani, TVRI Parlemen melaporkan. DPR apresiasi kesiapan TNI tanggulangi teroris. Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel menyampaikan bahwa apresiasinya kepada seluruh anggota TNI yang hadir dan terlibat dalam skenario latihan atas komitmennya untuk tetap siap siaga menghadapi teroris di tengah pandemi COVID-19. Berikut informasi selengkapnya. Satuan Penanggulangan Teror Satgul Tor TNI melakukan latihan pengambil alihan Gedung Nusantara DPR dan pembebasan sandera dari aksi terorisme. Skenario latihan ini dirancang untuk menguji kesiapan prajurit Satgul Tor TNI dalam menghadapi aksi terorisme di tengah kota dan upaya melindungi objek vital nasional. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel menyampaikan apresiasinya pada seluruh anggota TNI yang hadir dan terlibat dalam skenario latihan atas komitmennya untuk tetap siap siaga menghadapi teroris di tengah pandemi COVID-19. TNI harus peralatan harus lebih canggih daripada teroris sendiri. Kalau kalah canggih kita nggak dilihat nanti. Iya kan, dalam negosiasi pun nggak dianggap tadi itu. Nah itulah mungkin dari Komisi 1 harus mendapatkan perhatian yang lebih lagi. Rahmat Gobel menambahkan komitmen dan integritas TNI dalam mengantisipasi tindakan teroris harus didukung penuh oleh DPR. Rahmat Gobel tetap mengingatkan semangat gotong royong antara TNI, DPR, dan warga sipil untuk bahu-membahu menangani pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID, momentum kita harus bangun untuk membangun ekonomi kita, apalagi semua negara sedang menghadapi masalah ekonomi yang besar karena pandemi COVID. Dan untuk itu, rakyat sama TNI harus bersatu. Latihan pengambil alih kuasa gedung DPR dan pembebasan sandera ini melibatkan satuan 81 Kopassus, Denjaka TNI AL, dan Sat Bravo 90 Paskas. Amita dan Dodi, TVRI Parlemen melaporkan. Dan dari Komisi 8 DPR RI yang mendorong BNPB perkuat mitigasi bencana pemirsa. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mendorong peningkatan anggaran BNPB diiringi dengan penguatan mitigasi bencana. Terkait penanganan COVID-19 yang hingga saat ini masih ditetapkan sebagai bencana nasional, Yandri mendorong BNPB sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana, terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh kepala daerah. Ini dia beritanya.
Komisi 8 DPR RI mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memperkuat mitigasi bencana di seluruh wilayah Indonesia. Ditemui usai rapat kerja dengan Kepala BNPB, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mendorong peningkatan anggaran BNPB diiringi dengan penguatan mitigasi bencana. Terkait penanganan COVID-19 yang saat ini masih ditetapkan sebagai bencana nasional, Yandri mendorong BNPB sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana, terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh kepala daerah. Sudah dipaparkan pagu indikatif dari Kementerian Keuangan yang alhamdulillah ada peningkatan anggaran, biasanya sekitar 800 miliar, tadi sekitar 1,2 triliun. Itu artinya kami menyambut baik komitmen pemerintah untuk sedini mungkin atau sedini awal peduli dengan mitigasi bencana di Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Arwan Aras Tamauni mendorong personil BNPB lebih sigap dalam penanganan bencana karena Indonesia termasuk ke dalam negara yang rawan bencana alam. Kedepannya roadmap-nya seperti apa? Ya, tentu kita bersyukur ya dengan Kepala BNPB yang baru ini, Pak Ganip ini. Kita ucapkan selamat. Kemudian kita yang paling utama itu kita berharapkan kolaborasinya nanti dengan Komisi 8. Tentu ide-ide yang brilian dari beliau, kemudian kita yang di Komisi 8 ini kita bisa samakan persepsinya. Itu aja sih. Nur Fuad dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Ya, penularan virus COVID-19 atau COVID-19 sudah dijadikan memang untuk status bencana nasional. Tapi kalau misalnya peran BNPB kali ini memang harus benar-benar kepada seluruh kepala daerah ya berkoordinasi. Karena setidaknya memang ini harus sama-sama untuk menjalankan ataupun misalnya juga untuk baik itu kita mau tracing, testing, begitupun treatment yang dilakukan saat ini. Ya, kalau bicara masalah COVID ya, lebih kepada bagaimana bisa tracing. Ya. Ini agak lebih serius lagi. Tapi kalau tadi ada menarik juga masalah bagaimana ada workshop masalah fotografi. Kamu harusnya ikut ya? Harusnya, kita semua harus ikut ya. Harusnya ikut semua. Karena kalau misalnya, saya kan keperluannya kan bisa juga dalam kondisi sampai saat ini, kalau misalnya bisa fotografi, bisa diposting. Ya, memposting sebuah informasi atau berita. Gambar bagus itu juga bisa bikin salah satu daya tarik untuk bisa memberikan informasi loh kepada masyarakat. Ya, kalau gadget sekarang kan sudah lebih canggih ya, tapi kalau bicara masalah fotografi kan lebih detail sebenarnya kan, bagaimana harus bisa mengatur irisnya misalnya kalau kita belajar ke belakang gitu kan, bagaimana white balance-nya. Ini kan juga kalau di seni fotografi ada. Mungkin kalau untuk para cewek-cewek, ibu-ibu atau anak sekarang kan lebih gampang dengan 360-nya ya. Iya, tapi kalau misalnya berkaitan dengan di DPR RI ini kan berkaitan juga dengan kinerja anggota dewan kan, di mana juga nantinya juga kita mampu untuk memberikan sebuah gambar bagus baik kepada masyarakat luas mengenai seluruh kegiatan anggota dewan. Karena kan sebuah gestur tubuh saja kan bisa mempengaruhi sebuah berita, ya atau informasi ataupun sebuah pesan. Lah istilahnya. Nah, itu dia. Tapi kalau di Komisi 5 DPR mengatakan katanya kalau misalnya anggaran Kementerian PUPR ini harus bersifat realistis. Nah, realistisnya ini di mana ini yang memang mungkin masyarakat bertanya realistisnya itu di mana sih kalau pada saat membuat anggaran? Nantinya juga setidaknya baik itu dari pihak pemerintah maupun DPR yang bisa mampu untuk menjelaskannya ya. Dan pemirsa, setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu karena kami sudah siap nih dengan harian Kompas yang terbit pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
Di saat kekhawatiran dan kegelisahan semakin tinggi, pemirsa, semua orang sepertinya dalam hati bisa saja teriak bahwa kapan sebenarnya COVID-19 ini selesai. Tapi nggak ada yang mampu untuk bisa menjawabnya, pemirsa ya, karena memang yang harus dilakukan sekarang adalah memperketat dan benar-benar menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Jadi memperketatnya juga udah selain memperketat wilayah, begitupun juga memperketat untuk yang namanya melaksanakan protokol kesehatan. Tapi Jerman kalah loh. Ini dikaitkan juga. Oh, ini beritanya agak lebih menarik masalah bola. Iya, ini buat dikaitkan pecinta lagi. bola, mania, ini Jerman kalah, ini ada yang sedih, ada yang senang ya. Kamu termasuk yang mana? Senang. Oh, senang. Oh, karena jagoannya Karena menjagokan Inggris ya. Oh, jagoannya masuk di tahap selanjutnya ya. Tahap selanjutnya. Nah, pemirsa, apakah memang Anda setuju dengan saya yang memang setidaknya membahas untuk masalah COVID, atau misalnya setuju dengan improve-nya Medi barusan ya, bahwa misalnya sekarang berkaitan dengan Piala Dunia yang ternyata menghibur Dili mungkin dengan menghibur, tapi juga ramai pada saat penonton ini hadirnya banyak sekali ya. Dan apa saja yang akan kami hadirkan, kami masuk pemirsa dalam headline Surat Kabar. Di halaman utama Kompas pada pagi hari ini mengangkat perketat Pulau Jawa, selamatkan Indonesia. Para pihak lintas profesi mendorong pemerintah menyegarkan pembatasan sosial yang lebih ketat demi memotong dampak paparan COVID-19 yang sedang mengganas di Pulau Jawa. Tanpa ketegasan, buruknya situasi saat ini beresiko meluas hingga wilayah lain dan tidak terprediksi kapan akan berakhir. Kalau misalnya juga kemarin Anda juga mungkin sempat juga ya melihat di berbagai grup WhatsApp misalnya, atau di berbagai media sosial yang mengatakan, wah nanti sebentar lagi Jakarta akan lockdown, sebentar lagi juga Pulau Jawa juga jangan-jangan bisa lockdown. Nah, ini kan juga salah satu informasi yang memang mungkin saja bikin ada beberapa anggapan pro dan kontra pasti terjadi. Tapi kalau yang namanya perketat Pulau Jawa akan selamatkan Indonesia, mungkin ini adalah benar. Kita harus benar-benar ketat dengan kondisi saat ini, dan PPKM Mikro ini harus benar-benar dijalankan dalam waktu yang misalnya kalau perlu diperpanjang ya perpanjang saja, tidak apa-apa. Jadi sentralnya mungkin bisa dikatakan di Pulau Jawa. Jadi mudah-mudahan dengan Pulau Jawa ini diperketat bisa berhasil untuk penanganan COVID-19. Amin. Mungkin daerah-daerah lain juga akan mengikuti dengan Semoga. baik. Semoga ya. Masih di harian Kompas, Australia perketat karantina. Kasus COVID-19 kembali naik di sejumlah wilayah di Australia, terutama di 4 kota besar yakni Sydney, Perth, Darwin, dan Brisbane. Dalam 24 jam saja ditemukan 23 kasus COVID-19 baru di sejumlah kota itu. Untuk menekan penyebaran COVID-19 varian Delta, lebih dari 10 juta warga Australia harus kembali menjalani karantina wilayah atau lockdown. Nah, ini berkaitan dengan negara lain atau misalnya juga negara tetangga, yaitu misalnya pemirsa, Australia saja sudah menerapkan tahap karantina ataupun misalnya juga karantina wilayah, bisa dikatakan juga ini seperti lockdown. Dan setidaknya juga memang tidak hanya di Indonesia ini perlu misalnya untuk melaksanakan karantina wilayah tersebut, tapi ternyata banyak sekali negara-negara lain juga menjalankan hal yang sama saat ini. Ya, bukan berarti Indonesia harus mengikuti lockdown, karena kebijakan yang diambil oleh negara Indonesia adalah pemberlakuan PPKM Mikro. Ya. Artinya apapun keputusannya sudah diambil oleh pemerintah, kita harus menjalani sebagai warga negara yang baik untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk bisa memberikan atau menghambat laju COVID-19 Indonesia yang semakin hari semakin tinggi. Ya, tapi pemirsa, harian Kompas pada hari ini tidak hanya membahas masalah COVID aja. Tadi kan juga ada masalah bola, masalah yang lain, ada masalah sosok, ataupun juga masalah pariwisata. Ini juga Anda bisa dapatkan di edisi harian Kompas yang terbit pada hari ini, hari Rabu 30 Juni tahun 2021. Kami jeda kembali, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Pada pagi hari ini menggunakan misalnya jas ataupun blazer berwarna putih bukan berarti saya juga berkaitan dengan
ibu dokter ya. Ya, tapi ini salah satu bentuk duka cita kita, ikut belasungkawa karena bagaimanapun juga ini sebelah saya yang menggunakan kostum seolah-olah menjadi dokter. Seperti ini ibu dokter ya. Banyak yang berguguran, sedih juga ya. Iya, tenaga kesehatan banyak yang berguguran, setidaknya juga sudah memberikan pengabdian yang begitu besar dan ternyata memang harus terpapar virus COVID-19. Ya mungkin juga kan yang namanya juga tindakan preventif atau pencegahan sudah dilakukan, tapi apa daya ya? Kalau misalnya namanya virus, musuhnya yang tidak terlihat, ya bisa saja terkena. Karena masyarakat abai, masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, akhirnya para tenaga medis lah kecapean, bertambahnya terus berguguran ini. Harusnya dari kita sendiri juga aware juga dengan kondisi lingkungan, kesehatan, dan menjaga jarak ini juga tetap dilakukan ya. Jumlahnya sudah banyak sekali pemirsa, lebih dari 400 orang yang sudah gugur tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya, pengabdian yang begitu besar yang memang harus kita apresiasikan, memberikan bahwa kita tuh harus menjaga kesehatan, bukan malah kita lalai pemirsa, karena ini juga bisa membuat sebuah kekhawatiran baru yang bertambah atau sebuah kegelisahan pada tenaga kesehatan yang terus melakukan pengabdiannya. Ini akan kami angkat pada pagi hari ini, tapi kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Ratusan nakes meninggal akibat COVID-19. Terus bertambahnya tenaga kesehatan atau nakes yang meninggal dunia akibat COVID-19 berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia atau IDI per Juni 2021. Jumlah dokter yang meninggal dunia akibat COVID-19 yaitu 401 dokter. Dan berdasarkan data Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, sejumlah 315 perawat, 25 tenaga laboratorium, 43 dokter gigi, 15 apoteker, dan 150 bidan meninggal akibat COVID-19. Untuk itu, rumah sakit harus bertanggung jawab untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19. Memperketat penggunaan alat pelindung diri atau APD kepada nakes, memperbarui pengetahuan dan keterampilan pencegahan untuk para nakes, dan mengatur skala prioritas dalam memberikan layanan seperti dalam melakukan pembagian atau shifting jam praktek atau jam kerja pada nakes. DPR meminta pemerintah untuk menetapkan kebijakan khusus atau program pelindungan khusus kepada nakes yang berusia di atas 65 tahun atau lanjut usia, maupun terhadap nakes yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Mengingat berdasarkan jumlah okupansi rate, kondisi saat ini jauh lebih buruk dan rata-rata kelompok usia 65 tahun ke atas dan kelompok komorbid merupakan kelompok usia yang paling beresiko terpapar COVID-19 yang disertai dengan gejala buruk. Di sisi lain, pemerintah harus menetapkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap nakes, mengingat nakes merupakan garda terdepan yang bertanggung jawab dalam penanganan COVID-19, termasuk kebijakan yang menyangkut perlindungan dan keamanan diri terhadap nakes, kesehatan nakes seperti ketersediaan vitamin, obat-obatan, dan APD bagi nakes, hingga perihal insentif yang telah dijanjikan diberikan untuk nakes. Pemerintah harus memperbaiki atau meningkatkan sistem pelaporan dan keterbukaan data infeksi serta kematian nakes, sehingga ke depannya data tersebut dapat dikaji agar dapat dilakukan perencanaan yang tepat untuk mencegah bertambahnya nakes yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. DPR menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan atau prokes secara disiplin, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan,
mengurangi mobilitas, mengingat penerapan prokes secara disiplin merupakan salah satu cara memutus mata rantai COVID-19 dan membantu nakes dalam memerangi pandemi COVID-19. Terus bertambahnya tenaga kesehatan atau nakes yang meninggal dunia akibat COVID-19. Berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, per Juni 2021 jumlah dokter yang meninggal akibat COVID-19 401 dokter, dan berdasarkan data Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, sejumlah 315 perawat, 25 tenaga laboratorium, 43 dokter gigi, 15 apoteker, dan 150 bidan meninggal akibat COVID-19. Untuk itu, rumah sakit harus bertanggung jawab untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19, memperketat penggunaan alat pelindung diri atau APD pada nakes, dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilan pencegahan untuk para nakes, dan mengatur skala prioritas dalam memberikan layanan, seperti dalam melakukan pembagian atau saving jam praktik atau jam kerja pada nakes. Kalau misalnya baru saja Anda melihat dari beberapa gambar yang kami berikan kepada Anda pemirsa di layar kaca Anda, bahwa beberapa kondisi para tenaga kesehatan yang sedang beristirahat atau melaksanakan tugasnya, ini juga membuat sebuah keprihatinan tersendiri. Kalaupun misalnya mungkin kita ataupun salah satu dari kita yang memang memiliki keluarga yang merupakan juga tenaga kesehatan, pastinya setidaknya juga ada rasa iba bagaimana dengan kondisi keluarga kita yang sedang menjalankan tugasnya sebagai tenaga kesehatan. Menjalankan pengabdiannya juga memang nggak mudah, tapi sudah 400 lebih pemirsa yang meninggal dunia diakibatkan pengabdian begitu luar biasa. Walaupun mungkin sudah ada beberapa tenaga kesehatan juga yang sudah mampu melapisi ataupun misalnya menggunakan APD sampai ada berkata bahwa APD level 3 ini juga masih bisa tembus untuk masalah sebuah virus yang memang kita tidak terlihat dengan kondisi yang ada. Ya, apresiasi yang luar biasa kepada tenaga medis yang akhirnya juga berguguran. Kita ikut bela-sungkawa setinggi-tingginya. Ini menjadikan hal untuk bisa lebih kita melakukan protokol kesehatan. Lagi-lagi tidak bosan lagi untuk selalu melakukan protokol kesehatan, karena bagaimanapun juga tenaga medis adalah garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan bagaimana juga dengan kondisi program pemerintah yang akan memberikan insentif kepada para tenaga kesehatan. Mungkin sudah ada beberapa tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif tersebut sesuai dengan janji pemerintah, tapi masih ada juga yang memang beberapa ataupun juga para tenaga kesehatan ini yang belum mendapatkan insentif seperti yang pemerintah sudah katakan. Ya, harusnya juga diberikan semuanya apa yang menjadi hak-hak para nakes itu sendiri. Tenaganya sudah diambil dengan luar biasa, pengorbanannya, pengabdiannya, waktunya. Bahkan untuk ketemu keluarga saja mereka sangat sulit sekali dengan kondisi pandemi seperti ini, kan perlu menjaga jarak, harus bisa mungkin dengan video call mungkin yang paling efektif. Nah, itu dia. Apa yang akan kita bisa lakukan pemirsa pada saat kita melihat dengan kondisi sampai saat ini? Beberapa hari yang lalu juga kita lihat di Wisma Atlet sudah ada satu tenaga kesehatan yang meninggal dunia diakibatkan juga tertular oleh virus COVID-19. Setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali ke hadapan Anda. Masih bersama kami di Suara Parlemen. Komisi 9 DPR, Neti Prasetyani Aher, meminta pemerintah dan masyarakat berempati kepada tenaga kesehatan atau nakes yang bertugas dalam penanganan COVID-19. Ia meminta pemerintah memberi perhatian dan empati kepada tenaga kesehatan
karena merekalah yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19. Menurutnya, empati kepada nakes harus dibangun sebab seiring lonjakan kasus COVID-19, banyak nakes yang mengalami kelelahan, minim istirahat, terpapar COVID-19, dan meninggal. Bahkan tak jarang para nakes mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari pasien atau keluarga pasien. Nah, ini juga harus dicatat pemirsa, mendapatkan perlakuan yang mungkin tidak sepantasnya mereka terima ya pada saat misalnya memang sudah kelelahan dalam bentuk sebuah pengabdian. Tapi apa yang bisa kita lakukan cuma satu pemirsa, bahwa kita harus menjaga kesehatan kita, menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan benar. Ini juga sudah sangat membantu dengan kondisi yang ada, karena selain percepatan vaksinasi oleh pemerintah saat ini yang sudah ataupun sedang dilakukan, ini juga bisa membantu para tenaga kesehatan juga minim untuk masalah bagaimana dengan kondisi memberikan bentuk bantuannya kepada teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang terpapar virus COVID-19. Jadi benar-benar kita harus jaga kesehatan, walaupun kita juga tidak pernah tahu kita bisa tertular kapan saja. Dan setidaknya pemirsa, karena kalaupun misalnya tidak ada yang bisa lagi dilakukan, tapi kalau Anda masih lalai, itu berarti juga tenaga kesehatan juga masih akan terus bekerja keras. Ya, yang pasti kita tidak ingin menambah jumlah pasien di rumah sakit korban COVID-19 untuk juga tidak mengurangi para tenaga nakes berguguran kembali. Tetap melakukan protokol kesehatan. Lagi-lagi kita selalu nggak bosan ya untuk selalu mengingatkan semuanya bagi Anda di rumah, dimanapun berada, untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Saling membantu, saling mendoakan, saling menjaga, itu yang memang harus kita lakukan saat ini. Setidaknya memang menjaga kesehatan mulai dari diri kita tanpa sadar Anda sudah menjaga kesehatan di lingkungan sekitar Anda. Dengan demikian, Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini telah usai. Saya Yusli Hayanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Salam sehat selalu.